Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting arus listrik, 28 rumah warga di Jalan Putri Hijau, Kota Medan ludes terbakar. 4 warga terluka bakar. Seorang pedagang grosir di Jalan Darussalam Medan Sunggal diancam orang tak dikenal dengan mengacungkan kapak. Mencari bibit muda berbakat dalam sepak bola, Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat gelar kegiatan Gala Siswa Indonesia tahun 2025. Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan di lokasi kebakaran di permukiman padat penduduk di Jalan Putri Hijau, Kota Medan. Selain 4 orang mengalami luka bakar, kebakaran menyebabkan 28 rumah warga hangus terbakar. Video amatir warga memperlihatkan terjadinya kebakaran di kawasan padat penduduk di Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan pada pukul 3 Minggu dini hari. Kebakaran ini menyebabkan 28 rumah hangus terbakar, serta 4 orang warga mengalami luka bakar. Berdasarkan data dari petugas pemadam kebakaran, api berasal dari salah satu rumah warga yang kemudian menyambar beberapa rumah di samping kanan dan kiri. Dengan cepat kobaran api menghanguskan 28 rumah di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kesulitan memadamkan api karena sempitnya gang menuju lokasi kebakaran dan kerumunan warga. 15 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan setelah 5 jam kemudian. Aparat Kelurahan Kesawan membangun tenda darurat dan dapur umum untuk hunian sementara bagi para korban kebakaran. Pagi kira pukul 3, kita membantu bagian kita, ada kebakaran di RT 10 Kelurahan Kesawan. Dan kita langsung komunikasi dengan Damkar Medan. Alhamdulillah Damkar Medan langsung ke lokasi dan melakukan penyiraman untuk pemadaman. Saat ini alhamdulillah kita menerima bantuan BDK Medan, juga dan konsumsi untuk makan dampak bencana. Kita juga tadi dinas hidup sudah didatangkan dengan mobil toilet umum dan tadi medis puskesmas gugur kota juga hadir kemari. Alhamdulillah yang tadi ada sekitar 4 orang yang ada luka dan sudah ditangani dengan tim medis. Ini yang kita sampaikan tadi. Jumlah rumah Pak ada yang berapa? Terpantau kita untuk saat ini informasi terkininya itu 28 rumah. 4 warga yang menderita luka bakar menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Sebuah pohon besar setinggi 15 meter tumbang dan menutupi seluruh akses jalan menuju sebuah sekolah di Kabupaten Mandailing, Natal. Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Angin kencang merobohkan sebuah pohon besar di Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal pada Senin siang. Tumbangnya pohon menutupi seluruh akses jalan menuju Komplek Pendidikan Stein Madinah. Akibatnya para pelajar dan mahasiswa tak bisa melintas keluar dari lokasi sekolah. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD berhasil membersihkan pohon tumbang setelah 1 jam kemudian dengan menggunakan gergaji mesin. Jalan menuju Kampus Stein, Kabupaten Mandailing, Natal. Jadi dapat informasi langsung tim TRC dari BPBD langsung bergerak ke lokasi untuk memotong-motong pohon yang tumbang di jalan. Itu ada berapa tim yang kita turunkan, Pak? Ada 6 orang. Itu apa alat yang kita gunakan? Sinso 2 unit. Ada nggak kendala untuk mengerjakan pohon tumbang ini, Pak? Apa kesulitannya tadi? Kalau kesulitan sebenarnya hal lumrah lah ya.
Ya. Jadi penyebabnya apa bang menurut informasinya? Informasinya belum ada sampai sekarang, belum tahu kita karena informasi Apa karena pohonnya sudah tua? Ya. bisa jadi, ya. Karena ini kan udah lama di waktu masa Pak Amri ini kan. Sepasang suami istri di Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir ditemukan tewas. Polisi yang melakukan penyelidikan tidak menemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Warga Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dihebohkan dengan pasangan suami istri yang ditemukan tewas di dalam rumah mereka. Keduanya adalah Joni Hutasoid berusia 55 tahun dan Nurti Naibahu 61 tahun. Menurut Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Siogung-Ogung, pihak keluarga sempat melakukan komunikasi melalui telepon dengan keduanya. Namun pada Minggu sore keduanya tak bisa lagi dihubungi. Akhirnya pihak keluarga bersama warga membongkar paksa papan dinding rumah mereka. Dari laporan pihak keluarga tentang komunikasi di antara orang kakak beradik ya, tadi pagi kira-kira jam 8 masih tersambung komunikasi. Dan selanjutnya di kira-kira jam siang sang adik menghubunginya kembali, ternyata tidak tersambung lagi komunikasi. Dan sorenya diulangi, tidak tersambung pula. Dan si adik ambil solusi ke kakaknya, sang kakak atau abang, untuk bertindak melihat ke rumah entah apa yang terjadi. Yang pertama Pak, sebelum kita dobrak memang kita melapor sama Babi Kantipmas. Pihak kepolisian kemudian melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap jasad keduanya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun penganiayaan. Ada laporan dari warga, langsung kita turun ke TKP untuk melakukan pengawalan dan olah TKP. Dan setelah kita lakukan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan. Nanti lengkap akan disampaikan ke media. Ini kedua jasad ini dibawa kemana? Untuk sementara ke rumah sakit untuk dilakukan visum keluar. Tadi dapat. Pihak kepolisian dan warga kini masih menunggu keluarga terkait pemakaman. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Berita selanjutnya, seorang pedagang grosir di Jalan Darussalam, Medan Sunggal diancam orang dikenal dengan mengacungkan kapak. Pelaku meminta 2 bungkus rokok. Rekaman video dari kamera pengawas ini beredar luas di media sosial. Peristiwa ini terjadi beberapa hari lalu di sebuah toko grosir di Jalan Darussalam sekitar pukul 3 dini hari. Seorang pria yang mengenakan penutup wajah mengacungkan kapak dan meminta 2 bungkus rokok. Menurut korban, saat itu ia tengah berada duduk di meja kasir. Pelaku datang bersama 2 orang pria lainnya mengendarai 2 sepeda motor. Seorang di antara mereka kemudian masuk ke dalam toko dengan mengacungkan kapak. Karena kondisi sepi dan toko buka 24 jam, korban lantas memberikan 2 bungkus rokok yang diminta pelaku. 2 kereta, terus yang masuk ke dalam sini cuma 2 orang. Yang bawa kapak 1, berdiri di luar 1 orang. Terus habis itu yang bawa kampak tuh minta rokok sama aku. Sambil ancamannya dengan kampak tu lah. Kejadiannya jam berapa bang? Kejadiannya jam 3 kurang lebih 40 lah. Dia minta rokok berapa bang? 1 bungkus atau apa? 2 bungkus minta. 2 bungkus. Dia udah sering kemari bang? Enggak, itu baru pertama kali bang. Setelah itu kan diancam abang pakai kapak tuh. Ya. Terakhirnya kayak mana bang? Abang serahkan atau gimana? Ya, aku serahkan aja rokok itu 2 bungkus. 2 bungkus ya. Udah pernah kayak gini juga bang, kejadian sama? Enggak, baru pertama kali. Korban sudah melaporkan kasus ini ke Mapolsek Sunggal. Menurutnya, pemalakan dengan ancaman senjata tajam ini baru pertama kali terjadi.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.